Selamat datang di podcast Comika episode tanggal 18 Mei 2023. Gimana openingnya aja nggak jelas tuh. Selamat datang di podcast Comika episode tayang. Nggak ada episode tayang. Nggak ada episode keberapa gitu, nggak ada. Biasanya ada episode ada anjir. Ada. Gue nonton nggak ada. Ada bang. Biasanya dijelaskan episode sekian tayang tanggal 18 Mei gitu. Ya kan lu tinggal jawab itu aja sebenarnya, tinggal nyebut temanya aja. Hari ini kita mau bahas. Kenalin ada siapa aja di sini. Coba ada. Contohin bang opening yang oke bang. Enggak jangan demo. Ini tugas dia udah. Iya. Dikasih ilmu gitu adik-adikannya gitu, dibimbing. Lu kan udah sering. Senior ini. Kalau ini kan berarti lu tidak belajar kalau udah sering. Dikasih ilmu. Yang meriah gitu kalau opening tuh orang jadi seneng nonton. Nah, ini kan masalahnya 30 detik pertama tek. Selamat datang. Enggak. Merusak properti. Harus meriah tapi. Iya, enggak usah mukul-mukul meja kan bisa. Ayo udah kita ulangnya. Selamat datang di podcast Comika tanggal 18 Mei 2023. Masih tetap. Selamat datang di podcast Comika yang bakal tayang tanggal 18 Mei 2023. Tuh orang jadi kepancing tepuk tangan kan ya. Tun suaranya tuh. Oh iya. Tun meriah gitu. Iya. Aduh gimana Pak Jokowi mau datang ke podcast kita nih kalau. Emang ada rencana? Siapa tahu. Siapa tahu dia mau promo show. Pak Jokowi mau promo show judulnya udah nggak lagi nih. Kalau Odi kan ceritain lagi aja. Lanjut gak ya? Iya benar. Masih bingung dia juga. Nanya ya. Pak Jokowi mau buat Dede. Dede apa? Digital download. Iya. Tapi nggak mungkin lah Pak Jokowi buat show stand up ya. Mungkin aja sih kan. Iya, masang segala kemungkinan mah ada aja. Kan irisannya udah ke situ. Bisa aja nih Pak Jokowi, saya punya banyak keresahan nih lewat Mas Kaisang. Mas Kaisang temennya stand up comedian semua sekarang. Tapi yang paling dekat ini Bang David mau buat show. Ya kan Bang David? 2024 dekat dengan rakyat. Iya. Kenapa Bang David akhirnya kan selama di Suci tuh brandingannya Pertanyaannya nggak diterusin ya, tapi enggak, lanjut ke kata berikutnya. Kenapanya kan gue tungguin tuh. Kenapa Bang David kan selama ini belum selesai Bang. Kenapa Bang David milih tema politik? Iya, selama ini. Itu dulu selesaiin. Kenapa Bang David akhirnya memilih tema turnya ini politik? Selama ini kan bahasnya Betawi, nyai gitu selama di Suci gitu. Kenapa akhirnya politik Bang? Maksud lu Betawi nggak boleh politik emang? Betawi nggak boleh ikut politik maksudnya? Bukan itu maksudnya. Kenapa pindah aja? Gak ada yang nyalain siapa-siapa. Tadi lu bilang tadinya dia Betawi sekarang masih politik. Masih Betawi. Emang nggak boleh? Lu jangan pernah sekali-sekali ngecilin jeans lu. Kenapa jeans? Boleh lah ngecilin jeans. Ngecilin orang maksudnya. Lu jangan pernah ngecilin orang lu. Ngecilin jeans mah tergantung. Semua orang boleh. Nanti kenapa? Karena politik? Momentumnya pas aja. Karena ini tahun politik. Terus gue pengen bikin diri gue rajin lagi. Rajin nulis aja? Ya rajin nulis. Karena ini kan keluar dari zona nyaman gue. Karena kalau gue bawain materi yang sudah seperti biasa berhubungan dengan rumah tangga yang udah Ayah Ikhlas volume 1-2 tuh kayaknya gue tuh cenderung males dan ngegampangin kayak ini mah yang penting segini cukup, yang penting mah ditambahin emosi yang tebel kayaknya udah cukup jadi materi yang bagus. Sementara kalau gue pilih tema politik yang di luar zona nyaman gue itu jadi kayak gue nge-push diri gue untuk kembali lagi untuk pengen ngulik, baca, riset gitu. Kalau selama spesial Ayah Kelas 1 Ayah Kelas 2 kan itu premisnya ada tuh di depan mata ngelihat gimana istri, gimana anak. Ini kan harus baca, harus ngeriset, terus pasti ada beberapa filter yang ditahan kan. Kalau tema politik kan emang nggak ada kesulitan apa gitu Bang waktu nyari premis politik itu. Sulit banget. Makanya gue pengen nge-push diri gue untuk istilahnya kalau dalam dalam konteks seniman kan kita kan harus terus bertumbuh ya. Mesin karya kita tuh nggak boleh padam. Kalau kata Jason Ranti, kenyamanan adalah musuh besarnya seniman. Betul. Jadi mesin komedi kita harus terus nyala dan gue ngerasa di kondisi gue ada ya kelas 1 dan 2
nyala mesin komedinya, cuman jadi kayak berkutat di situ-situ aja untuk ngomongin keresahan dan premis soal Kalau rumah motor tangga. tuh kayak nyala tapi ya kayak dipanasin di ini aja Betul. gitu. Gue pengen upgrade lah. Kayak jalan gitu, pengen motornya tuh pengen zet gitu. Kemana? Ke situ tuh. Ada dikit tuh. Tapi emang nggak takut bang, karena kan pasti politik tuh pasti nyenggol-nyenggol beberapa partai besar atau nyenggol-nyenggol nama-nama elit yang ada di Indonesia. Emang nggak ada ketakutan itu? Takut. Iya. Ya kalau senggolan tinggal minta maaf. Iya. Maaf nggak sengaja. Kalau Kalau senggolan tinggal di ini stasiun. maaf udah wudu. Kalau sama cowok kan nggak apa-apa berarti. Ya kalau sama politisi cewek kan. Oh, iya. Kayak Mamat kan senggolan sama politisi cewek. Iya. Sebenarnya gue punya ketakutan yang sangat luar biasa. Ditambah lagi kayaknya mental gue nggak sebesar mental kayak Mamat gitu. Iya. Kayaknya kan Mamat tuh lebih berani untuk ngomong gitu ya. Di kapasitasnya Mamat menurut gue dia punya keberanian untuk speak up gitu ya. Nah gue sebenarnya nggak seberani Mamat kalau gue ngukur diri gue sendiri. Tapi berani ngambil resiko itu ya? Berani ngambil resiko itu ya karena gue pengen nge-push diri gue untuk challenge diri gue untuk bisa bertumbuh dan berkembang gitu. Salah satunya dengan cara gue ambil tema politik ini. Apalagi udah masuk ya kayak tadi tahun politik yang dimana ini tuh bahannya lagi pada kertas semua gitu tak dikit Dibakar blar, dikit ya, gitu. lebih Kalau- sensitif gitu ya. Ini depan kantor kita aja gede Nah fotonya iya kan. itu walaupun Samping. Kanan kiri ya dikepung. Lihat-lihatan dia. walaupun yang depan gede tapi ketutupan dahan. Nggak gatel matanya tuh dahan di depan. Senyum terus ya. Iya. Oh lu nggak masang sini Fit? Hah? Iya, Masang. di markas satu Kan jadi ada depan Iya. Aduh mata Fit. Tapi kayaknya nggak sebesar itu. Kayak pajak reklamanya besar banget, gede Oh banget. iya sih benar sih. Iya. Terus takutnya kalau Emang dia nggak? Maksud lu nggak bayar pajak? Enggak, emang dia nggak ditaruh di depan biar nggak ketutupan pohon gitu maksud gua. Walaupun bayar kan sumber dananya nggak terbatas. Iya. Itu. Kalau saya kan terbatas. terus kalau pasang di markas kayaknya di lantai 3 nanti dibolong-bolongin anak-anak yang lagi ngerokok. Tes. Tapi ini markas dikepung loh di depan, di Iya. kiri, di sini. Soalnya Di markas kaki. warna biru. Iya benar. Iya kan? Jadi disangka rival. disangka rival. Markas kan dominan warna biru, Biru, nih. iya. Salah Sementara sangka. itu merah. Jadi kayak Dari wah, dari sini ke arah Antasari sana udah bendera-bendera merah semua bang tadi Iya. kulihat bang. Ngeri. Tapi kalau bang David nih kan ngomongin politik tuh, ada kemungkinan nyemplung nggak? Kayak kan kita tahu Mongol sekarang kan Iya. nyalek kan PSI ya? dari PSI Iya. gitu. Terus Boleh komedian sebut gak sih? Boleh lah, iya, nggak kan apa-apa. beneran fakta itu. Iya. Komedian-komedian lain juga banyak yang senior kan masuk partai. Bang David Iya, ada kemungkinan nggak? Bang Denny Cagur Iya. PAN. dari PAN udah lompat ke PDI Oh dia PDI. sekarang. Oh Iya. Oh serius? Iya udah ada beritanya, silakan di searching. Transfer window, musim panas. Sudah mendaftarkan diri sebagai bacalek Oh iya. dari PDI Perjuangan. Oh emang karena PDID-nya Denny kali ya? Apa? Pan kan gak ada D-nya. Iya. Iya. Nggak ada. Kalau soalnya. P-nya juga kan iya kan P-nya kan pagur kan. bukan PDIP, cagur. Pak Denny, pagur. maksa itu maksa sih. Iya, sebelumnya kan sama Mas Eko di PAN. Iya. Sekarang pindah ke PDI. Udah ada beritanya udah rilis juga. Oh deh. Oh, gue kira masih grup-grup WhatsApp lu udah nyebut aja. Iya. Gue kira masih. Nah, ini info dulu ya, jangan digas dulu. Enggak, udah ada beritanya, udah ada beritanya. Tapi udah bakal calon bang. Udah daftar udah di ke KPU. Searching aja kalau penasaran. Iya. Tapi bang Denny David tadi Cagur. ada kemungkinan nggak? Gua ada kemungkinan, tapi Ada mungkin kemungkinan. di pemilu berikutnya. Bukan yang sekarang. Bukan yang sekarang. Karena gua ngerasa yang sekarang Lagian kan sekarang lagi jalan show juga. iya dan belum ada di puncak karir juga, jadi ngerasa sayang aja gitu. Kalau mungkin 5 tahun lagi, mungkin gue juga udah ada. Tapi kalau dapil bang David Tangsel gitu, misalnya Tangsel 1, Tangsel 2 emang nggak ngerasa Nah. pede gitu. pede banget gue. Kalau buat DPRD mah. Iya. DPRD mah pede gue. Berarti lo ini Bang Dapil ini kan berarti Bang David. Bang David. Iya bisa. Dapil lo Tangsel berarti ya? Iya, Bang David Tangsel kan. Iya, Dapil Tangsel apa sih? atau Banten. Ada kemungkinan berarti ya? Ada kemungkinan suatu saat untuk Mungkin Maju ada ya. kemungkinan. Wis. Ya gue sih kalau memproyeksikan diri gue ya tidak pemilu tahun ini ya mungkin 5 tahun mendatang. 5 atau 10 tahun lagi ya. Iya. Ada waktu buat belajarnya juga kan. Iya, Gak mungkin betul. langsung nyemplung terus ngapain. Orang juga berenang kan belajar dulu berenang. Bang gitu. Wawan
Ada kemungkinan nggak kayak Bang Denny tadi Mongol gitu. Jadi komedian hebat. Itu dulu. Yang kudu dikejar. Ngerti nggak istilah step by step? Sebenarnya tadi udah terjawab karena gue merasa belum di puncak karir. Mereka kan kayaknya udah di puncak karir. Jadi udah mau nyari apa di komedi gitu. Dunia komedi apa ya udah. Iya kan suatu saat mungkin sampai nih di titik popularitas tertinggi. Abis itu setelah itu mungkin nyalon gitu jadi caleg atau jadi wali kota Bekasi gitu. Mungkin nggak Bang Wawan? Kalau kalau mungkin satu visi gitu mungkin bisa sih. Satu visi maksudnya gimana? Hah? Satu visi itu maksudnya gimana? Visi satu penglihatan gitu, satu ini pengennya kayak gini gitu. Okay. Tapi biasanya Wan keinginan untuk begitu ya, itu muncul dari orang yang punya concern sebenarnya. Nah ini yang harus ditanyakan, lu concern gak? Itu ada keresahan ya. nggak? Kalau gua emang dari gua mulai stand up bawain Betawi juga, gua kan isinya udah otokritik kan, Iya, kritik tentang kritik. urusan gua Sosial sendiri, ya. kritik tentang kota, ya, Jakarta dan segala macam kritik sosial lah istilahnya. Itu tuh concern berarti. Nah, bibit itu dulu tuh yang harus lu punya kalau lu pengen kayaknya gua arahnya ke situ deh gitu. Udah ada nih nggak bisa nih kayak gini nih politik nih gitu. Ada keresahannya lah. Saya mah stand up-nya bahas pijet. Yang materinya kuli nyemes. Kuli nyemes. Apa yang mau Mbak, itu ada pesan moralnya nggak? Ada pesan moralnya. Jadi kuli itu minimal harus ada jenjang karir. Jadi minimal dari kuli biasa jadi kuli lantai 2. Karirnya naik ya. Gimana mau naik ke politik? Tapi nggak ada concernnya sama sekali nggak ada concernnya. Gue belum bisa sih. Belum. Kan gue pernah waktu itu nanya David Pitt, gue opener dong. Lu ada materi tentang politik gak? Iya juga ya gitu. Dari itu aja. Maksudnya dari kita kan stand up komedian. Iya. Ditanyain tentang materi politiknya, kayaknya gue nggak. Ya maksudnya gue resah tapi kayak ya udah gitu. Ya udah. Sama kayak kan banyak nih kasus-kasus politik kayak yang orang Lampung itu si Bima itu. Terus Ate orang Lampung tuh Ate. Iya Ate, Hipsi Rio juga. Rio juga banyak sih. Yang viral aja dulu. Ate nggak viral menurut lu? Viral, cuman kan nggak bersinggungan dengan politik dia. Ya, Ate juga ngerosting Mas Kaisang malah. Politik. Walaupun nggak berani amat. Iya. Tadi saya mau ngomong apa ya? Yang itu kan berani karena jauh. Iya. Dia di Australia. Kayak bakal calon cawapres. Kita konsumsi tuh berita-beritanya di Twitter, di Instagram, tapi kayak aku tuh ngerasa nggak punya statement apa kayak orang-orang gitu yang bisa ngasih pendapatnya. Gue mungkin karena gue masih gede takutnya gitu. Iya, jadi kayak misalkan kayak kemarin nih kayak bahas politik di Twitter apa segala macam. Kayak anjir nih gue pengen ngomong sih, enggak deh, ntar aja deh gitu. Bang Wawan bahkan pendapatnya ada gitu. Iya ada. Kalau aku sama sekali nggak ada, mau ngomongin apa ya, sama sekali nggak tahu gitu. Kosong aja udah. Kosong aja kalau berita-berita politik ini itu. Kalau lu lebih ketakut. Emang menurut lu resiko yang terbesar yang lu dapetin kalau pendapat lu utarakan apa emang? Kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap deh. Iya, apa? Kalau dari contoh yang udah Iya, gorengannya gila, Bro. Yang istilahnya dikriminalisasi dengan undang-undang UU ITE dan segala macam, pencemaran nama baik dan lain-lain. Kalau Bang Yuda, apa? Setelah nanti amin gitu sampai ke titik popularitasnya. Sekarang jadi bahasa titik popularitas dulu. Amin nih jadi komedian besar di Indonesia. Ya berarti ke situ dulu aja. Tujuan gue ya udah jadi komedian besar dulu aja. Karena kita temanya politik. Ya udah tapi gue nggak usah mikirin politik dulu berarti. Gue mikirin jadi komedian besarnya dulu gimana caranya aja itu gue kagak tahu. Gue udah ke politik dulu. Misalkan emang kita udah nyampe di titik komedian besar. Kalau ada politik ya udah nikmatin aja lah. Udah itu lagi enak dulu deh. Kan ada step by step. Jadi komedian terkenal, menikmati dulu jadi komedian terkenal, baru ngambil jalan itu. Karena biaya politik di Indonesia itu gede. Ya. Jadi kenapa salah satu pertimbangannya adalah ngerasa belum di puncak karirnya berkaitan dengan logistik itu tadi, berkaitan dengan pundi-pundi keuangan kita untuk modal kita untuk bisa nyalek gitu. Ngeprint flyer emang lu pikir gratis? Iya, saya pernah punya tetangga yang nyalek gitu dari suatu partai gitu kalah tuh memang habis banyak dia Bang. Iya memang. Sampai kosong gitu rumah-rumahnya, kasihan sih. Iya memang. Jual-jual, iya serius jual-jual harta. Iya. Karena
Saya dengar tuh kalau kayak materi Bang David kan katanya kalau orang populer tuh mungkin bisa dikasih dana, dibantu sama Bukan dikasih dana, Disokong public figure atau artis itu kalau mau nyalek dia punya Satu satu poin, poin. ya. Dia punya privilege, dia punya 3 Popularitas langkah ya. lebih depan dibanding orang iya. biasa. Karena apa? Karena ketika orang biasa mau nyalek dia butuh modal, karena modalnya itu buat apa sih? Ya itu tadi buat naikin mencapai popularitasnya popularitas. dia. Itulah masang Buat baliho di mana-mana. iya, memperkenalkan diri dia ke masyarakat ya. Ya belusukan itu kan butuh modal gitu ya kan. Sebar flyer, bikin baliho segala macam, bikin pertemuan, bikin relawan, itu kan ada uangnya semua, ada budgetnya semua. Nah, sementara artis dia udah punya popularitas Iya. yang organik gitu, udah ada. Orang udah kenal. Sebelum dia istilahnya kampanye aja dia udah kelihatan di TV segala macam. Berarti tugasnya tinggal pura-pura baik ya. Wait. Udah gua rekam sih. Ya ini juga 3. Gak usah lu. Ini juga 3 kamera. Ini kan kita emang direkam. Lu pikir kita nongkrong pakai headphone begini? Nanti gua minta Ada aja. Emang ini lagi main ini. Pas nongkrong pakai headphone. gua pikir lagi Dota ini. Tadi gua minta potongannya tadi Ristek ngomong ya mau gua posting. Jangan Bang, enggak usah. Tapi enggak ada kepikiran untuk walaupun Nggak ada kepikiran untuk pura-pura baik maksud lu? enggak, walaupun enggak ini, kan bisa melalui ini kayak Sebenarnya gue nggak setuju dengan kata-kata pura-pura Iya, baik. serem lu. Gue yakin siapapun orangnya yang pengen nyalek itu Pasti ada niat baik. Pasti ada niat baik. Yang jadi masalah dia ketika dia sudah masuk ke sistemnya, apakah dia bisa menahan godaan dari circle-nya yang ya kita katakanlah misalkan toxic atau segala macam itu. Yang mengganggu niat baiknya itu dia bisa nahan apa enggak? Pasti ada lah. Yang punya niat baik mah ada. tapi Pasti kalau semua. akhirnya dia nggak bisa nahan kan berarti dia tetap nggak baik, Bang. Jadinya. Iya. Bukan nggak baik sih, kata-kata nggak baik itu ini yang relatif banget ya. sebenarnya yang dipermasalahkan adalah kata-kata lu pura-pura baik. Iya. Sebenarnya Baik semua kok, semua baik. Ya Cuma semua itu, orang punya niat baik lah Iya, niat waktu baik. maju itu ya. Nah, mungkin yang bisa mungkin kita ganti katanya, apakah dia mewakili kepentingan masyarakat atau mendahulukan kepentingan pribadinya dia. dan Itu sih yang kelompok harus ya. dicatat. Bang Yuda tadi belum jawab. Apa? Bakal Itu tadi gue udah jawab. enggak, kalaupun enggak harus jadi komedian besar gitu. Mungkin Bang Yuda punya uang banyak gitu. Iya, itu lagi Ya pertanyaannya. iya, gue cara punya uang dapat banyak. duit banyak dulu berarti Iya, Ristek. kalau udah dapat duit banyak nikmatin Nikmatin dulu. Beli saving oke kira-kira gue Iya. buat ini nih. Jadi biar kalau misalkan gue jetot nih pas lagi nyalek nggak mengganggu rumah gue nih uang gue Iya. gitu. Karena public figure biasanya kalau udah terjun ke politik pasti ya dia udah harus Ngepost banyak juga. meninggalkan Iya. job desk-nya dia sebagai Komedian. ya apapun Iya, itu apapun ya. ya. Ya walaupun ada waktu itu yang lagi ngejabat tapi tetap malamnya ngambil acara komedi juga. Ada sambil ngejuri Ada lagi. ya, ada ya. Disebut. Gak usah. Gue cuma bilang acara komedi. Tapi di luar jam kerja itu teh kan Oh, jam udah malam kerjanya ya. udah Oh, habis. iya. Job desk-nya disebut. 9 to 5. Siapa sih? Ada. Masa disebut di sini? Baca. Iya maksudnya dia udah tidak Iya, udah tidak ini. fokus nyari duit di entertain akhirnya kan iya. gitu. Tapi gimana menurut Bang David tuh pendapat yang dia udah jadi legislatif nih, udah di dalam, terus tetap ngambil kesibukan lain dari Iya kalau bahasa diplomatisnya kan kita selama itu tidak mengganggu pekerjaan. Ya is okay silakan aja. Dan gitu. tidak menginikan kegiatan politiknya di dalam. Betul. Tidak Tapi memanfaatkan iya. itu medianya untuk ya itu tuh kepentingan politiknya. Iya, Is okay aja. Tapi emang itu nggak mengganggu kita kan, abang-abang semua pasti pernah syuting kan, tahu pasti syuting tuh pasti sampai tengah malam gitu. Besok pagi dia harus ke Senayan lagi. Emang harus. Emang harus. Iya. Siapa tahu lagi nggak ada jadwalnya Siapa tahu buat lagi libur. sidang. Siapa tahu. Oh mereka itu nggak tiap hari masuk gitu ya berarti? Enggak. Kan ada WFH. Ada nggak sih? Nggak ada ya. Ya udah deh, kan saya ke Senayan nonton bola Mas. Kan nggak semua nggak setiap hari nonton Enggak bola. biasanya dia ada jadwal kunjungan. Iya, Bener. Oh, itu bisa dipakai istirahat ya. Menyapa masyarakat. Ya.
Gila. Yang ini yang dinyalain ya sini. Harusnya lu deh yang bikin show nih. Iya, berani lu. Bagus bilang gitu. Iya, tapi itu emang nggak. Oh iya, ada jadwal kunjungan tadi ya. Berarti Iya. berarti memang nggak harus tiap hari ke sana ya, berarti ya. Iya. Nggak harus tiap hari ke sana. Gimana ya? Gak tahu sih itu. Gue Iya, juga gak tahu sih iya, absennya sih, gimana iya. itu. Anggota dewan gue juga gak tahu. Apa fingerprint, apa foto gitu gue juga gak ngerti sih. Apa ID card di tap gitu kan gue juga gak tahu. Nggak tahu. Atau ada yang udah punya cetakan fingerprint di sana, nggak tahu kan? Nggak tahu. Titip absen. Pakai jempolnya dipotong gitu. Kayak kuliah. Iya. Masa jempolnya di Karena kemarin di Jepang, ini ngomongin iya, parlemen Jepang, iya, parlemen iya. Jepang. Oh, Kemarin berarti itu di Jepang bukan parlemen teh. parlemen. Kalau di Jepang parlemen. Parlemen san. Parlemen kun. Parlemen kun. Ada parlemen di Jepang tuh. Jadi ada salah satu anggota DPR-nya itu tuh YouTuber dan dia tuh nggak pernah masuk sama sekali ke kantor. Sampai akhirnya udah selama 1 tahun atau 2 tahun gitu ditegur. Hey, Apa kabar jauh di sana? Itu gue pas itu lagi. Pas live YouTube lewat komen. Sama ketua umumnya. Asik lu ngedit nggak dapat. Oh yang itu Bisa kali AdSense gitu. enak ya Ditegur terus gimana? ditegur, tapi dia tuh disuruh ya minimal lu sekali 2 kali datang lah ke kantor gitu, ke kantor DPR-nya gitu. Jadi emang sebenarnya nggak ada kewajiban untuk datang tiap hari, tapi ya lu minimal sekali 2 kali datang rapat lah atau apa gitu. Tapi kan Jepang. Iya. Itu kan ngomongin yang di Jepang. Gua mah nggak tahu kalau di sini kan. Itu kan parlemen Konoha. Iya. Beneran di Jepang. Kage dan jajarannya ya. Kaget dan jajaran. Iya. Tapi di sini emang belum pernah ada yang ngasih tahu ya gimana rules kerjanya DPR itu ya di sini. Iya. Masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa. Kayaknya Atau emang kita nggak ngerti aja? Office hour juga sih kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya fleksibel deh. Langsung turun adanya kayaknya. Kayak perusahaan startup deh fleksibel. Oh iya. Fleksibel tapi dengan catatan jam istirahat jangan ditelepon kalau mereka. Iya, Kalau betul. startup kan mau jam berapa aja ready tuh. Kalau Comika kan kenapa diperbolehkan kerja di rumah karena emang kantornya kecil gitu bang. Nggak semua bisa duduk di atas gitu. Kalau di sana kan semua muat sebenarnya. Besar sekali. Kalau datang semua kan muat-muat aja kan sebenarnya kan. Walaupun tidak Kenapa cukup. masih nggak datang? Kantornya besar walaupun tidak cukup untuk menampung semua Aspirasi. Kantornya besar tapi tidak cukup menampung aspirasi masyarakat karena masih Indonesia. ada yang nggak didengar. Ada yang nggak Aduh. apa. Mungkin ini kali kalaupun nggak datang semua kendala parkir mungkin. Iya, mungkin parkir. Macet gatsu macet, Bro. Parkir. Kan kapasitas parkir setahu gue MPR RI dan DPR RI itu tuh ya memang besar tapi kan kayaknya kalau semuanya bawa mobil kayaknya sempit-sempit juga sih. Masa sih bang? Iya. Ya kan anggota dewan kita kan bawa kendaraan pribadi semua kan. Iya, belum Mungkin pakai ada beberapa ajudannya. juga yang naik kendaraan umum juga kemarin karena pengen Nyalek. pengen merespon aduan masyarakat. Kayak kemarin ada anggota dewan yang nyobain naik KRL. Iya. Iya dari daerah gua di Tangsel ke Palmerah apa Kebayoran gitu. Karena ada aduan itu tadi kan yang viral tuh yang anggota DPR bilang yang mau impor kereta terus Nah, dia dia bilang bilang kan, katanya kereta ramenya kan pada cuma lebaran saat Natal aja. Padahal kan KRL mesti tiap Iya, hari. Senin sampai Jumat. Malah lebaran KRL sepi. Gimana sih? Nah, setelah itu viral langsung ada anggota legislatif Iya. yang nyobain langsung dan ternyata memang dia bilang wah padet gitu. Padet lah orang kita nggak pegangan aja bisa nggak jatuh. Iya ngandelin badan. Lo. Iya. Bersandar di punggung orang. Bisa gitu. Gitu. Tapi Teh. berarti kalau Bang David itu kalau mungkin nanti ke depan ada tawaran parpol yang menawarkan itu, Mungkin nanti. Oh pernah ada dia. Oh.
Saya nggak tahu. Masa nggak tahu Jangan temannya? ngeles lu. Jangan ngeles. Bukan David yang ini. David Coverfield. Beckham. Sulap. Mau hilangin apaan itu? Suara. Tapi emang Pernah. Walaupun gue bilangnya sih ini tidak secara ofisial ya, maksudnya tidak secara resmi gitu, tapi kayak tawarannya apa? Legislatif atau wali kota? bukan. Lu lempar doang terus ketawa David Gabung yang aja. Gabung dulu lah, kan nggak mungkin langsung didorong, harus gabung dulu. Oh, jadi kader dulu ya. Oh, tawarannya Jadi kader itu. dulu. Walaupun tidak, gue ngomongnya tidak secara mereka melakukan secara itu official tidak ya? secara official ya, misalkan lewat surat atau apa secara resmi enggak, cuma ngobrol doang. kayak gitu. ngobrol Lu karena gak pengen apa Fit gitu? iya, Digoda-goda. Ayo Bang David gabung kita gitu-gitu ya. ya gitu-gitulah. Partai apa Bang? So gue bilang. Warna. Gampang banget tuh warna partai kita kan itu doang. Inisial. Merah ada banyak, Iya. merah ada, Biru juga ada banyak. biru ada banyak, pan, hijau ada banyak, hijau ada. Kuning cuma satu, kuning. Ada Hanura kuning. Oh iya. Kuning kunyit tapi. Ya, iya. Yang kuning terang kan cuma satu. Iya. Kuning UI. Apa Bang? Ya, jangan, gak enak. Bang Yuda cerita apa? Jadi ke gua bebannya. Kan lu yang Bang Yuda, lempar. iya, Bang Yuda yang buka. Ya gua mah nggak tahu partainya apa, nggak ngerti. Inisial deh, inisial. Ya itu kan emang singkatan inisial semua. Partai besar. Iya, partai besar apa partai kecil? Kulakan partai besar. Retail. Partai besar apa partai kecil, Bang? Iya. Menurut Bang David aja, menurut Bang David cukup besar atau nanti jadi tahu. Iya, kan gampang pasti. banget ngelihat partai Gampang, besar, besar. partai kan kecil. banyak partai besar tuh, partai besar ada PDI, PKS, terus Demokrat kan partai-partai besar Golkar. itu, Golkar partai besar gitu. Pan. Menurut lu yang lain-lain kecil berarti? PSI. Semua kan gua belum kelar. Lu udah main ini aja. Ada Apa Bang? Ya, Enggak, usah. ada pokoknya ada. Ada. Salah satu partai berarti. Tapi baru kayak ngobrol biasa gitu doang. Kan? Iya, dari salah satu kadernya. Salah satu kadernya yang Mungkin kebetulan kayak nongkrong kenal gitu. gue gitu, kayak ya cuman walaupun ngomongannya sambil bercanda tapi emang ada arah untuk mengarahkan untuk Ngajaknya gini gak? Lu gak mau nyuarain aspirasi orang Betawi gitu? Iya. Wah elah. Kita juga dengernya. Wah elah. Tapi kan ada fraksi ini, fraksi kesenian juga ada kan di DPR itu kan? ada yang ngurusin seni ada. Fraksi Serizawa juga ada di Suzuran. Itu apa sih Bang? Nggak tahu ya. Itu apa? Itu Crow Zero. Ya gua nggak tahu. Iya, referensi kita beda. Iya, gue parlemen Jepang soalnya. Tapi misalnya nanti suatu saat Bang David kan bakal bilang bakal ada kemungkinan maju. Kalaupun maju, mungkin gak dari partai yang menawarkan itu? Ya, Mau nggak kira-kira? Kalau nggak tahu, politik itu dinamis banget, nggak bisa bilang sekarang bilang iya, tahu-tahu berubah. kalau ngelihat keadaannya sekarang, mau nggak kalau maju dari partai itu tadi? Belum tentu juga. Tek, jangankan kita, Berarti partai kecil kan? jangankan lu gila lu. Kocak nih orang nih. Enggak, lu nanya. Kocak nih orang nih. Belum tentu juga soalnya. Lu nanya David yang Kan bisa masalah visinya, Ristek. Iya, beda pandangan ya. Iya benar kan Orang lu langsung partai kecil aja orang. Tadi kan sebenarnya udah dijawab di depan, Tek. Masalah timing. Iya. Kalau mungkin timingnya yang gue bilang tadi, gue secara karir sudah di puncak, terus gue ngerasa yang kayaknya datang inilah baru saatnya. lagi nih partai baru. Iya, yang datang bisa dia lagi atau iya, lain gitu ya, iya. mungkin beda. Berarti bukan mungkin masalah visi. Bukan. Bukan yang Misi roti. visi misi. Karena Misi kayak gue kasih tahu foya-foya. nih, partai-partai ini emang kadang kita kan suka gue kayaknya nggak ke situ deh, karena gue benci banget sama partai itu dan kebijakan-kebijakannya. Kadang kalau lu ngikutin politik praktis ya nggak gitu. Misalkan lu tinggal di daerah, Iya. ternyata kebijakan partai yang lu benci itu di daerah lu tuh masuk sama lu. Jadi betul. itu, jadi kayak sedinamis itu. jadi kayak lu nggak bisa benci satu warna, lu benci sampai semuanya Ya, gitu. kayak di dalamnya aja kan tiba-tiba ada apa misalkan tahun politik A dia berdebat soal sama
partai ini. Tahu-tahu tahun politik selanjutnya dia masuk partai ini. Iya. Bahkan di itu kan kayak di secara nasional mereka koalisi atau oposisi deh. Iya. Tapi di daerah-daerah bisa jadi mereka malah koalisi malah temenan gitu. Jadi memang. Tapi kan maksudku tetap aja kebijakan itu diambil sama pusat kan Bang pasti kan. Maksud lu apa-apa harus ketum Iya, partai. pasti kan Harus ketum partai, pasti dari maksud lu pusat apa? tuh kebijakannya apa-apa gitu. Harus di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan nggak boleh. Enggak, pusat Iya. nasional Oh, yang gitu. di Jakarta Pusat apa aja Wan? Banyak tuh Wan. Yang daerah Menteng situ Jalan itu lah. Lurusan Megaria itu kan banyak. Nama jalannya apa Wan? Aduh, yuk lanjut aja yuk. Itu gede-gede semua itu. Gede-gede semua. Itu gede-gede semua. Itu lurusan Megaria itu. Daerah Jakarta Pusat. tapi ngelihat fenomena banyak komedian-komedian senior sekarang gabung-gabung parpol gitu kayak tadi sempat kita info ada Bang Denny kan gabung satu parpol terus Bang Narji. Bang Narji sekarang yang terbaru ya. Mas Eko juga Ya, Mas Eko kan udah lama sih. Mas Eko Iya. kayaknya ini jadi kayak pelopornya ya. Iya. Kalau artis banyak ada Krisdayanti kan. Iya. Bahkan Krisdayanti waktu itu yang di podcast siapa gitu yang sempat viral juga tuh yang dia masalah ini. yang ditanya Oh dia spill gaji ya. iya, spill gaji. Gimana menurut Bang Yuda itu fenomena komedian sekarang banyak gabung parpol. Oh ya nggak apa-apa, emang kenapa nggak boleh gitu? Maksudnya emang ya itu balik lagi masalah dia punya concern buat ngurusin masalah di masyarakat atau enggak gitu. Ya nggak masalah backgroundnya dia mau apa gitu. Berarti kan gua- kalau dia masuk berarti dia ada keresahan gitu aja. Selamat semua jawabannya. lu berharap jawaban apa sih? Yang Oke, kontroversial. yang nggak selamat. Berarti semua ada keresahan. Nggak selamat. Tapi sebenarnya nggak masalah ya. Iya, kalau- nggak masalah. Nggak Nggak masalah. masalah. Nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Concernnya ada, kesempatannya yang penting ada. concernnya ada. Iya. Lu masuk lu mau memperjuangkan apa di situ? Iya. Tapi kita pernah dengar nggak komedian-komedian ini ngomong apa yang ingin diperjuangkannya? Atau kita emang kurang baca aja? Langsung lama mikirnya deh. 3 hours later. Apa ya? Tapi kan itu ya, karena tergantung concernnya. Kita apa tahu concern mereka apa? Bidang seni budaya mah pasti ada. Apa emang kita yang kurang baca? Mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Iya, Kita mungkin. kurang Gue kurang baca sih. Kayaknya gue kurang baca. ngedip lu. Gue jadi kiper aja nangkepin. Gini-gini. Tapi mungkin kita yang kurang baca, kurang riset ya. Keresahan mereka apa terhadap Iya. negara-negara ini makanya mereka maju ya. Ya gini deh, mungkin sekarang nih yang ada nama-nama ini, Iya. kita mau titip keresahan apa, gitu aja deh. Kalau gua sekarang nih sama nama-nama besar ini, nama-nama komedian kita senior kita yang naik ke apa Parlemen mau, ya. mau nyalon jadi calon Legislatif. legislatif gitu ya. Gue mau titip ini aja, titip apa sih istilahnya? Kebebasan berpendapat kita tetap dijaga. Maksudnya di apa ya istilahnya ya? Ya kayak kita sama-sama tahu sekarang ada UU ITE segala macam gitu ya. Maksudnya kasih kita, apalagi komedian kan emang kerjaannya ngomong gitu ya. Karena UU ITE itu pun juga walaupun fakta yang kita bilang kalau si yang gugat itu sakit hati tetap bisa kan Tetap bisa. UU ITE kan tuh gitu kan. Iya, Walaupun yang kita bilang bener kan. Iya, kalau yang bersangkutan tidak Merasa terima tersinggung, iya, ya. itu bisa walaupun nanti ada pembuktian di pengadilan tapi kan dia melaporkan bisa gitu. Iya. Itu berarti ya kebebasan berbicara. Iya, karena kan kita nyari duit dari ngomong ya, gimana ya? Bang Yuda ada titip pesan nggak sama Kalau komedian-komedian gue sih senior? nitip sama pelawak-pelawak atau komedian-komedian gitu. Kalau bisa cari nama panggungnya jangan yang aneh-aneh gitu. Kenapa? Karena ntar jadi jauh sama nama dia pas buat dicoblos. Oh iya. Kayak waktu Bang Miing. Nama aslinya ternyata Deddy Gumelar. Iya. Deddy Gumilar ya. Deddy Gumilar. Iya, pas dia itu tuh nyalonin. Orang nggak terlalu ini sama nama asli kan. Akhirnya pakai dalam kurung. Dalam kurung Miing. Kalau nggak dalam kurung, lah ngapain Bang Miing ngiklanin orang gitu. Fotonya dia namanya beda ya. Iya, gitu. Kalau nggak dalam kurung dikurung. Dikurung mie. Dikurung Miing. Deddy Gumilar dikurung mie. Oh iya, benar juga ya karena mereka Iya. Nama panggung tuh jangan terlalu Iya, jauh. Jangan terlalu jauh sama nama
nama asli. Takutnya ntar ada kemungkinan buat terjun politik, namanya terlalu jauh, bingung brandingnya lagi. Emang nggak boleh ya pakai nama panggungnya? Boleh cuman kalau Di kotak suara di kertas suara itu. boleh. Harus nama sesuai Kotak identitas. suara. Iya. Nah, Bang Mongol nama aslinya siapa ya? Nah itu kita belum Mongol tahu. Stress lagi nama. Iya, Mongol Stress. Mongol Ntar kita kan jadi nyari-nyari itu di itu. Iya, ntar kan Mana? kalau Bang jadi apa bang? Nama aslinya bang. Jadi kita tahu gitu. Emang mau abang bakal nyoblos bang kan Wawan. kan gue bilang biar kita tahu aja. tapi benar masuk akal biar kita tahu. Nanti kan kita nyari Mongol Stress nggak ada gitu. Jadi ntar jadi nggak kepilih ntar malah stres kan gitu. Beneran stres. Terus kan seharusnya udah dari dulu namanya Mongol Stress. namanya. Nama aslinya Siapa namanya? Roni Manuel tuh ya kayak gitu-gitu. Kalau Bang Wawan ada titip pesan nggak sama komedian-komedian senior? Nama lu udah bukan Wawan Cikuk sekarang. Hernawan Yoga. Wah udah mau nyalek berarti nih. Iya, kalau gua mah dari dulu udah David Nurbianto. Iya, nama asli. Sebenarnya gue juga emang mau nyalon sih karena ini rambut Kurang muda. rapi ya. Kalau gua gini karena gue di Bekasi ya di Jawa Barat gitu. Kalau apa buat teman-teman komedian, kakak-kakak komedian Iya, lah. abang-abangan. Ya, abang-abang komedian atau ya seniman segala Iya. macam. Tolonglah kalau emang kepilih tuh di Jawa Barat khususnya di Bekasi diperbanyaklah gedung kesenian sih. Gedung kesenian. Bener-bener. Karena ada nggak nih sejauh ini artis yang ngajuin jadi DPRD? nggak tahu Dapil makanya DPRD siapa di tahu Bekasi. ada makanya gua. Karena di Bekasi susah banget, Pit. Gedung kesenian Dikit banget sekarang kita kalau mau Stadion Patriot nggak bisa bikin konser di Stadion Patriot. Kan GBK bisa. GBK bisa. Masa Patriot nggak bisa bikin konser? Geser lagi timnas tuh. Iya makin geser lagi ntar main di Cikarang, di di Bawah Mukti. atau 50 tahun lagi. Cikarang atau 50. Iya susah, Pit. Kayak Gedung kesenian ya? Iya, Oh, maksudnya iya, kayak yang benar-benar proper gitu kayak ada GKJ di sini ada tim Oh, iya. segala macam kayak stand up mau bikin stand up night aja Susah. nyari gedungnya susah Iya, gitu anak-anak yang Bekasi hapus. aja rata-rata bikin show di tempat open mic kan. Iya, Iya. venue show biasanya cuma di Sumarekon gitu Iya. ya, lapangan parkir gitu atau ya. di hall hotel gitu. Iya. Gedung kesenian. Kalau ini benar keresahan nih sepertinya Bang Wawan ya. Iya, sedikit lah. Sedih. Tapi kalau Bang Wawan kan stand up comedian juga, sering juga nulis skrip kan. Pernah dapat kerjaan dari partai nggak? Belum. Belum. Pernah. Oh, partai-partai Sebenarnya ada waktu itu gua. ranting-ranting Bekasi nggak ada? Enggak, iya, gua di kayak ada disuruh stand up gitu. Cuma ini bukan kampanye sih. Jadi kayak ini yang nyuruh nih ini politik lah gitu. Ada ini politiknya. Waduh, gue ntar dulu deh kalau itu kalau gue. Oh, nolak. Iya, Alasannya? gua ntar dulu belum ke situ soalnya. Belum memposisikan diri mepet ke hal itu gitu. Ya, Alasannya- padahal mah secara profesional harusnya ambil aja. Iya, maksudnya alasannya karena kecuali- Gua ambil ya. kan udah lewat juga. Masih butuh. Tadi Cuma gue masih agak ini kalau Iya, gue tapi pribadi. biasanya emang kan kita seniman punya idealisme kan biasanya. Karena nggak suka sama partainya, Enggak, nggak suka sama enggak. calegnya, atau emang Enggak. nggak mau ngambil nyerap belum mau ke situ sih. Oh, tapi emang ada tapi nolak Dulu ya. iya, seingat gue ada stand up ya. Stand up di Bekasi. Di Bekasi. Kalau Bang Yuda? terdekat tuh kayaknya waktu lagi rame-ramenya masalah 3 periode. Itu sempat ada yang mau Ngajakin. Ya ngajakin tapi untuk nyerang-nyerang ke arah Roasting jatuhnya ya. Iya, untuk ke arah sana, ke arah 3 periode itu. Yang nyerang ke arah 3 periode berarti nggak setuju dengan 3 periode. Betul, gua nggak ambil. Oh berarti oposisi tuh. Oposisi tuh. Jujur pro pemerintah berarti. Apa? Berarti yang undang partai oposisi Partai tuh. oposisi Kan ya. isu yang Lu nggak suka, lu nggak mau nih. Berarti lu pemerintah nih. Gitu. Ya makanya itu yang pertama. Berarti pro partai penguasa. Iya, lu pro Iya berarti pemerintah. Bentar dulu. pemerintah. Gua Yang nggak mau ambil karena lu pro. Kan Bukan, kan enggak. gini. Tar dulu. Jangan ke sono kemari dulu. Iya, kalau emang nggak Itu kan suka, logika. nggak suka 3 periode. Logika sederhana. Ditawarin. Gua nggak ngambil kan. Iya, Iya, karena karena lu pro pemerintah. Karena nggak suka kan 3 Karena periode lu- kan. Bukan. Karena budgetnya kecil. Masa sih biasanya mah yang gitu-gitu gede. Kalau nyerang-nyerang gitu budgetnya gede mah mau. Masa nggak mau? Biasa mah Jok Parpol pasti gede bang. Ya itu kecil
makanya gua gak ambil jadinya. Oh, parpol kecil. Wan, udah Wan. Gak usah disebut-sebut parpolnya. Tapi mungkin nggak mungkin lah karena budgetnya memang nggak mau ngomongin itu aja ya. Belum ke situ ininya. Keresahannya lagi-lagi kan keresahannya. Masalah Enggak, itu. bukan belum ke situ, dia udah ngakuin budget. Berarti enggak kalau dia kan udah ngaku budget tadi. Masa sih Bang? Karena budget dia nggak mau. Job kayak Kalau gitu, budgetnya Kagak mungkin lah. Iya, kalau kecil mah Karena resikonya gede tuh. Iya. Itu makanya kan yang gue pikirin resikonya gede. Ya, coba sebut angka deh berapa. Oh jangan dong Pi. Kisaran aja. Kisaran. Kita nyebut angka lo bilang masih di atas atau udah itu. 5 juta. Duh. Tidak. Enggak, di atas apa di bawah? Ya udah lu sebut aja ayo. 5 juta. 5 juta. Tidak. 10. Tidak. 15. Tidak. 12 setengah. 12 setengah. Tidak. 8. Oh tidak. 4. Oh jauh amat sih. Ini makin turun mulu ini. Oh, berarti masih di atas. 9 juta. 9 juta. Lo jauh masih. Lah emang segitu. Lah resikonya gede gimana sih? 20. Enggak, ini yang di approach sama si 20. 20. Jauh masih. 20 tolak. 20 aja lu tolak. 25. Terus 30. ayo adanya berapa lu? Ya, bukan gue. Kalau gue sih sekarang ada 5.000 nih. di atas puluhan berarti Bang. Ada lah iya segitu lah. Ditolak tuh. Gak berani gue. Ngeri emang. Lah kan bisa kan. Ini misalkan. Lu diem Helmi anjing. Oh, kapan ini? Elmi berapa? Lu diem. Gak tahu dia gak tahu. Oh, Tapi dia tahu tawarannya datang. 30. 30. Curhatnya pasti pusing kan? Iya. Bingung kan? 30. 30. Ya udah enggak usah Ah, ngomongin. 30. Nggak usah ngomongin. Ya elah 30 mah buat nebus masih bisa. Orang di penjara mah. Ya habis buat. Lawannya kan pemerintah. Ya elah. Oh, berarti sekitaran 30 tuh ya. Ya pokoknya ada lah. Pokoknya masalah Gila, itu gua 30. bukan concern yang ngomongin politik. 30 ditolak. Buat partai politik yang nonton ini standar Yuda berarti 50 ya. Minimal buat nebus sama buat hidup. Iya, kalau mau nyerang-nyerang partai lawan 50 nih Bang Yuda. Tapi lu tahu ada istilah kufur nikmat gak sih? Udah dikasih 30 aja gak mau. Tapi sebenarnya Iya kalau sih. lu secara jeli ya, ini kita ngomong kalau tadi kan gue karena lu udah tahu kita udah tahu alasan lu adalah budget. Iya. Kurang yang Iya. menurut tuh kurang. Enggak, itu kan bercanda aja, Ya. Pit. Ini masalah gua enggak pengen ngebahas masalah itu aja sebenarnya. Enggak. Berarti itu filternya cukup tebal ya di Bang Kalau Yuda lu ya nggak kalau gitu kalau ya. berarti enggak bukan masa itu berarti lu emang malas bahas itu kan? Iya, gua enggak mau Berarti lu bahas. pro pemerintah dong, karena lu nggak mau disuruh jelek-jelekin. Kan gua enggak ngomong begitu kan. Ya lu mau nggak? Iya kan apa nggak setuju nih, nggak setuju. Kalau bukan masalah budget nih, Hah? lu disuruh jelek-jelekin 3 periode lu mau nggak? Kalau emang gua lagi ada concernnya, gua pengen ngomongin masalah itu Berarti lu keresahan. nggak mau kan? Berarti karena setuju lagi 3 nggak- periode. Waktu itu lagi nggak ada keresahannya ke situ kan Wan gua. Berarti Gitu. setuju. Maksud gua kalau misalnya budgetnya cocok mah gua resah-resah aja masalahnya. Kalau budget cocok mah kita bisa resah. bisa. Resahin ya elah. Bisa. Jalan biasa bisa kita pentokin kaki. Padahal standarnya Yuda cuma nambah gopay doang. Sebenarnya 30 juta 500 gua ambil. 30 juta 500 udah ambil. Tapi kan itu mungkin karena nyerang Bang Yud, karena nyerang pihak lain. Kalau emang sekedar stand up di partai nggak pernah juga. Ah itu nggak ada, gue belum pernah kalau itu. Oh, sekedar menghibur kader-kadernya gitu nggak pernah. Nah, Ya? kalau itu gue belum pernah. Yang ditanya ini. Iya, kan ditanya gue. Kan udah tadi udah pindah. Nggak ada. Oh, belum Belum. pernah ya ngambil job dari partai ya. Oh pernah sih sebenarnya. Ya ada lah, tapi bukan dari partainya, dari simpatisan. Lomba. Ada beberapa. Dari saya partai. partai. Organisasi saya partai Ada. biasanya. Beberapa, Lomba iya. yang terakhir itu. Enggak ada beberapa emang stand up dari Bang David. Pernah nggak? Pernah. langsung pernah. Pertanyaannya emang sama. Sama. Oh, Sama pernah nggak ngambil Pernah. job dari partai? Pernah di organisasi saya partainya pernah, terus di beneran DPP-nya Oh. pernah. Dan selalu good deal ya kalau di partai-partai Good itu. Ya? deal. Dan itu partai besar. Dua-duanya itu partai besar. Berapa Bang? Tuh, apa-apa ngomongin berapa? Concern gue nggak di berapa. Oh, iya. Tapi sebenarnya Kenapa mau? jelinya gini, kalau lu emang ngerasa Cepet takut gak tadi cairnya? concernnya Cepet adalah gak cairnya? cepet. Takut lah gitu, takut atau apa concernnya sebenarnya.
Ya tahu orang gede, cairnya lama mau sama aja. Kasihnya cash apa transfer juga? Iya transfer lah kan kontrak secara profesional segala macam gitu. Concernnya tadi apa? Concernnya adalah bukan cuma budget ya, tapi tadi kalau concernnya adalah gue takut nih. Ya sebenarnya lu bisa siasati kayak. Nah iya gimana? Di detailnya aja lu pengen tahu misalkan apakah ini tertutup gitu, disiarin media atau enggak, akan diupload ke YouTube atau enggak. Ini acara internal. Siapa aja yang datang, para pimpinan partai dan segala macam, siapa aja yang datang gitu. Kalau gua titipan kemarin bahasan gitu. Iya titipan Nah, bahasan, itu, bahasannya soal apa gitu. Menurut gua ambil aja, selama kita tidak hard selling ya. Iya. Dan kita juga harus punya idealisme. Gue bilang, gue akan terima ini, tapi gue nggak mau ada titipan-titipan Yang sifatnya kampanye. Yang sifatnya kampanye, kayak pilih ini enggak. Gue fokus ngomongin isu aja, itu. Nah itu makanya kalau kemarin itu gua bukan cuma stand up dan ngerosting, tapi disuruh juga buat konten untuk mengarahkan ke arah sana. Sementara gua nggak mau nge-branding untuk ke arah politik pada waktu itu. Kalau itu sih masuk akal. Iya, masuk akal. Nggak jadi kita lihat Yuda diserang. Harusnya hampir ya. Harusnya hampir ya, sedikit lagi. Ya ini pertanyaan terakhir. Pernah jadi buzzer nggak, Bang David? Buzzer dalam konteks apa? Politik kan? Kalau berarti sekarang. Buzzer politik nggak pernah. Nggak pernah. Bang Yuda? Enggak, belum. Iya tadi aja Pengen nolak. tapi gue. Pengen. Kenapa? Kayaknya orang-orang juga ini deh, pengen. Masa Asal good deal. Ya, jadi Karena rumah, kita dengar gitu. ada yang jadi rumah. Iya. Pengen tapi. pengen aja masa enggak Walaupun sih? lu Nggak sejalan sama calonnya. nggak sejalan dan kemungkinan besar digorengnya diutak-atiknya. Karena itu banyak terjadi, nggak banyak sih. Ada yang nelpon, siapa sih? Ya. Kita ini belum tayangannya langsung ditelepon ya. Aduh, serem juga ya. Serem juga ya. Ada yang bocorin apa gimana ini? Ngeri banget ya. Kenapa gimana? Kenapa pengen? Ya karena ngelihat beberapa teman-teman ada yang di 2019 ngambil juga untuk kerjaan itu. Di tahun ini ada Banyak juga. banget ya kalau ngomong beberapa teman-teman. Banyak. Emang siapa aja sih teman-teman Bang Yuda Iya. itu? Ya masa lu nggak bisa lihat dari sosmed ya, yang udah ngarah-ngarah ke sono siapa aja. Ada lah ya, bisa lah ngelihat lah ya. Nggak harus ada hashtag buzzer kan. Bisa ngelihat lah itu lah. Jadi kita ngelihat arahnya dia ke sono padahal berseberangan sama hatinya, tapi diambil juga kerjaannya. Iya. Iya kan. Tapi kan kalau ngomongin, kita kadang takut ngambil takut ngomongin resiko. Buktinya yang itu Iya, ini yang resikonya biasa-biasa aja ya. Sekarang udah diterima lagi di Yang mana? Yang lu maksud mungkin tadi kan. Iya. Maksudnya tetap bermasyarakat sampai sekarang ya. Iya maksudnya tetap diterima aja di sosial media gitu, tidak dikucilkan gitu kan. Bos Kayaknya saya bos saya juga. Iya. Iya, Iya kan? kan? Dia juga. Terang-terangan lagi Ya mengaku. kalau dia emang profesional dia sebagai jubir. Berarti lu asal good deal. Walaupun berseberangan dengan visi misi si calon. Nggak apa-apa. Berarti mental lu kuat ya, minimal sampai ada keputusan yang jadi ini kan besar kemungkinan sampai saat itu lu bakal diapa-apain segala macam gitu. Ya intinya resikonya gini, kalau yang lu endorse menang, lu pasti udah Maya dapet duit atas jasa lu, atas pekerjaan lu, juga pasti nanti lu aman dong, iya kan? Iya. Secara ini. Soalnya kalau yang lo endorse kalah, terus tiba-tiba ke Ya kan depannya lo duitnya, salah. duitnya udah dapet, yang di endorse kalah, berarti kan resikonya cuman ya itu tadi. Susah kemana-mana. Iya, agak nggak tenang aja. Iya. Sama paling kalau lu nge-tweet salah ada screen capturean tweet lo pas lagi kampanye tuh. Naik lagi tuh di-upload. Bang Wawan pernah jadi buzzer nggak atau mau Nggak jadi pernah. buzzer nggak? Nggak pernah gue. Mau nggak? Mau nggak lu? Aduh deg-degan Iya kan? juga. Mau nggak dengan yang Bang Wawan tahu pasti itu good deal kan? Pasti angkanya sangat Dan karena itu sangat mungkin terjadi loh. Iya. Karena ya pemilu 2024 ini bisa jadi peluang buat kita benar para komedian untuk karena ada survei yang bilang pemilihnya sekarang lebih banyak Gen Z. milenial dan Gen Z itu di atas 50%. Makanya Iya. udah banyak kan caleg-caleg yang masuk ke komunitas. Karena tadi lu cerita kan juga udah ada yang ngasih duit buat lomba. Betul. Wah, itu sangat berpotensi sekali untuk mengarah ke situ. Mau nggak kira-kira? Aku pikir-pikir dulu. Pertimbangannya emang apa? Lu tahu gak? Gue udah tahu ada pertanyaan ini kan. Iya. Sebelum tag gue nggak bakal. Setelah denger ini, oh iya juga. Emang pertimbangannya apa? Cuma dalam waktu berapa menit? Pikir-pikir dulu tuh emang pertimbangannya apa?
Ya kalau good deal segala macam. Pasti good deal. Itu tuh pasti good deal Bang menurut saya mah. Iya sih. Udah politik itu dinamis. Iya. Itu aja Wan. Kalau emang itu tinggal ngaku, ya saya salah. Oh berarti tergantung ya. Tergantung situasi dan kondisi lah ya. Iya, dinamis aja lah kalau gua cari aman nih. Itu aja mungkin yang pertanyaan-pertanyaan yang kayak bahaya nggak sih ini podcast kita tadi? Enggak. Ini aman ya, kenapa aman, bahaya, aman, kenapa? aman ya. Jangan takut bersuara, ini aman semua. Siap. Aman semua. Bang David 2024 dekat dengan rakyat itu ada di kota mana aja Bang? Iya, kita akan start di Batam. Batam. Itu. Gue. Kota pertama. Batam, openernya Bang Yuda. Yuda Keren. Brajamusti. Silakan tiketnya bisa langsung dicek di loket.com ya. Itu Alip katanya mau jadi opener. Udah Oh, full. Kok bisa baru tunjuk tangan sekarang? Iya. Sebelum ada opener aja ya, gue udah bilang ke David, gue mau dong. Sama David langsung lu ada kena santang politik gak? Oke. Nanti yang dicariin Slot. Manokwari mau di Manokwari. Di Simpang Jomin mau nggak? Agak macet memang orang mudik. Iya. Balik papan. turunnya kok simpang. Simpang Jomin. Di balik papan. Di balik ngebawa siapa? papan bawa Apip. Apip sapi. Di ya. Bandung ada Kang Lukman Baihaki. Oh, Kang Lukman. Di Purwokerto ada Maljupri. Oke. Yogyakarta ada Ate. Surabaya ada Yono Bakri. Dan di Jakarta openernya ada Egi Hau. Oke. Presale-nya masih dibuka di loket.com. Silakan, harga tiket presale nasionalnya 200.000, harga normalnya 300.000, dan untuk final tournya di Jakarta presale-nya 250.000 dan harga normalnya 350.000. Bisa langsung dicek di loket.com atau info di @comika-event. Ya bisa lihat infonya di Comika Event atau di Instagram Bang David sendiri Ya, ya. silakan. Yoi. Bang Yuda ada yang mau dipromoin mungkin? Batam, jangan lupa Batam. Ayo Oke. penonton Batam. Kita ke Singapura kan ntar. Gue bikin paspor, nanti maksudnya. aja janjiannya habis ini nggak usah Kalau lu sekarang. mau punya agenda sendiri silakan. Iya. Lu kalau mau Menutup kemungkinan. siapa tahu lu mau ke Singapura sendiri. Iya, nggak tinggal usah bikin password. Paspor. 45 menit Bang, deket Bang. 45 menit nyebrang. Berenang. Naik kapal Pakai kapal. dong. Kalau Kalau berenang 3 jam kayaknya. Kuat nggak berenang 3 jam? Enggak lah. Kuat lu, ya emang sampai Singapura bisa daftar Kopassus. Kopaska. Digital download Bang Yuda. Mesti ngapain nih digital download, jangan lupa di comika.id. Silakan dibeli, itu stand up show terlucu di Muka bumi. muka bumi. Di abad ini. Di abad ini. Bang Wawan ada yang mau dipromoin mungkin Bang Wawan? Kalau main Terus mesti lucu ngapain? ya. Bukan terlame. Jangan lupa 2024 dekat-dekat rakyat nih dari David tuh. Yoi. Terus tadi Mesti ngapain? digital di download mesti ngapain? Sama beli tiket streaming Comika Porn. Yoi. Tanggal 28 Mei. Dan juga kita punya Dan Awe. iya, What's My Age Again. What's my age again? Bling 100 Iya. Bakal tour juga keliling Indonesia. Indonesia Awe. Dan juga ada acara-acara reguler di Markas Comika teman-teman. Itu hari Rabu ada Comedy Jam dan LOL. Comedy Jam itu Bang untuk open mic teman-teman yang berbahasa Inggris. Mother Father. Mother father. Surprise mother father. Terus ada LOL Ladies Outlaw, itu adalah open mic untuk komika-komika perempuan. Wah, mother. Mother. Cewek semua dong. Iya. Udah. Tadi Tapi kan mother. belum Bagus nih. iya. Mas Wawan nih. Bagus. Terus ada Comedy Gym setiap hari Kamis teman-teman, itu adalah open mic untuk anak-anak stand up Indo. Ya. Apa? Udah giliran itu nagih dia. Itu lagi. Masa Jangan 2 kali dong. ada. Malah ada juga dia keluarin. Iya, kan makanya rule of three kan. Iya. Yang ketiga nggak ada. Nggak ada rule of three. Oh iya. Kalian bisa beli tiketnya semua di aplikasi Comika Event teman-teman, dan kalau info lengkapnya bisa lihat di Comika Event, dan juga ada YouTube membership. Harganya berapa, Bor? 30.000 benefitnya. Kalian bisa nonton YouTube. nonton YouTube konten ini lebih cepat seminggu. Itu aja Bang benefitnya Bang. Iya. Tapi mungkin nanti akan ada konten-konten eksklusif lainnya dari Comika Media. Oke, terima kasih Bang David. Terima kasih Bang Yuda. Terima kasih Bang Terima Wawan. kasih, Sampai Ristek. jumpa di podcast Comika berikutnya. Dadah. Terus kita ngomong bahwa yang gue bilang
Ya komedian mah kalau banyak dipeluk kita nggak jadi komedian kayak gitu. Lucu lagi. Ini masalah gue sebagai bookers. Sebagai bookers. Apa tuh? Bookers tea. Jadi kalau lawas banget. Enggak, jadi itu nggak seumur hidup, ini tuh sebulan sekali. Ini bercandaan kayak gini gak ada di New York nih. Gue pernah bentak polisi di lapangan bola. Karena nggak gol.